وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Minggu yang lalu kita membahas surat apa Bu? Al-Lahab. Al-Lahab. Apa surah Al-Lahab? Apa ya? Nanti dicoba sholat zuhur nanti yang biasanya Inna tukar dengan surah Al-Lahab. Rakaat kedua hari ini kita pelajari surah An-Nasr. Ya, biar ada variasi gitu ya Bu ya. Jangan dia apa? Cecer terus saja. Inna keduanya full. Ya. Jadi supaya ada perubahan, ada perbedaan, ada perubahan ya. Kemudian insya Allah akan ada ilmu baru ataupun keimanan ya, menambahkan keimanan kalau kita membaca surat-surat yang lain. Surat An-Nasr. An-Nasr berasal dari perkataan Nasara yansuru nasran. Nasrun artinya pertolongan. Ya. Surah An-Nasr artinya surat apa? Pertolongan. Mau ditolong oleh Allah Bu? Mau semua ya. Nabi juga demikian. Setelah beliau berjuang mati-matian ya selama berapa tahun perjuangannya menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ya, perjuangan Rasulullah luar biasa, tidak digaji lagi Nabi. Ya, tidak digaji sendiri ya. Kalau zaman sekarang berdakwah itu enak saya enak gitu. Sudah tiap bulannya dapat gajian, kalau datang dapat air gitu ya. Tempatnya enak, ada AC, ada listrik, duduk di kursi gitu ya. Sambut, wah nanti disambut dengan kentongan ya, dengan batu ya. Jadi luar biasa. 13 tahun di Makkah beliau hampir terbunuh ya, terakhir meloloskan diri dengan pertolongan Allah ketika mau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Sejak diangkat menjadi Rasul sampai beliau umur 50 tahun 53 tahun hijrah ke Madinah. Dia umurnya berapa? 53 tahun. Jadi 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah kehidupan beliau surga tidak nyaman. Ya. Setelah diutus menjadi Rasulullah hanya ingin mendeklarasikan sila yang pertama. Apa sila pertama? Apa semua Pancasila? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saya yang
dideklarasikan oleh Nabi Muhammad. Makanya Pancasila itu sebenarnya sumbernya dari agama Islam. Ya, sila yang pertama, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, mendeklarasikan monoteisme, kepercayaan kepada Tuhan yang berapa? Yang satu. Ketika Nabi mendeklarasikan itu, para pemimpin Quraisy ketika itu sekalian marahnya luar biasa. Ya, terutama pada surat Al-Lahab yang kita terangkan minggu yang lalu, yang namanya Abu Lahab, atau nama aslinya siapa maksudnya? Abdul siapa? Abdul Uzza. Ya, beliau yang pertama kali sewa dan marah sehingga Nabi akan dibunuh, padahal dia adalah ponakannya sendiri. Ya, ini harus saya terangkan bahwa Nabi adalah ponakannya siapa? Abu Lahab. Sejak beliau kecil lahir, ya, sampai menikah, ya, itu dibantu oleh Abu Lahab, ponakannya sendiri. Tapi begitu Nabi diutus mendeklarasikan ketuhanan yang Maha Esa, pamannya langsung berubah sikapnya menjadi memusuhi ponakannya sendiri, bahkan sampai mau membunuhnya, ya, mau memenggal kepalanya. Ketika Nabi mau dibunuh dalam perjalanan mau hijrah keluar dari rumah, masih ingat para tentara Quraisy yang mengepung rumah Nabi, mereka tidak sadar diri, mereka tidur mati ya dia. Apa tidur mati itu? Yang kira-kira ada bom meledak itu enggak ada. Yang dengar itu, ya. Jadi ketika Nabi keluar dari rumah, semua tentara Quraisy pada gelimpangan semua, pada ngorok semuanya. Akhirnya Nabi keluar dengan nyaman menuju ke rumah Abu Bakar, ya, lalu menuju ke gua Tur, bukan gua Hira, ya, bersembunyi beberapa malam di situ. Kemudian beliau dan Abu Bakar menuju hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi selama 13 tahun ini hidupnya dimusuhi terus, ya, oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy, ya, dimusuhi disebabkan menyampaikan kebenaran, ya. Jadi itu tantangan kita kalau ingin menyampaikan kebenaran, ya, maka kita harus hadapi, ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sebelum saya terangkan surah An-Nasr ini, saya jelaskan dulu prolog ataupun muqaddimah, ya, yang sesuai, ya, waktunya dengan turunnya surah An-Nasr ini. Jadi setelah 13 tahun, ketika Nabi lolos dari keturunan, kira-kira yang paling mangkel siapa? Abu Lahab, ya. Abu Lahab cari nggak ketemu. Tiba-tiba ada berita Nabi sudah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Wah, tambah dongkol lagi. Siapa yang dongkol? Abu Lahab, ya. Akhirnya apa? Kejar lagi sampai Abu Lahab mengirimkan 1000 pasukan bala tentara yang anti tank, anti bom, sekarang, ya, dengan 200 piringan klep di bajunya itu, anti peluru. Wah, mahal sekali. Tapi Abu Lahab sanggup demi memenggal kepalanya siapa? Nabi Muhammad, demi Islam supaya tidak berkembang ataupun langsung mati. Akhirnya Abu Lahab memodali, mengeluarkan uang, ya, berapa miliar pada zaman sekarang, kemudian mengerahkan 1000 bala tentara, ya, ke Madinah. Terjadilah di Madinah yang namanya perang Badar, the Battle of Badar. Perang apa?
Badar. Sampai di Madinah perang terjadi, kalah, perang Badar kalah kaum kufar Quraisy. Ya. Kemudian laporan sampai ke Abu Lahab, ya, bos, ada yang melapor, kita kalah bos, ada berapa ratus yang mati. Kira-kira bos kepalanya pecah apa enggak ketika mendengar gitu? Hatinya remuk apa enggak? Remuk, hancur, kurang aja, virus pokoknya nggak bisa tidur ini ya. Nah ini kemudian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyusul lagi, perangi lagi Nabi, pokoknya bagaimana supaya Muhammad itu mati, ya, dan Islam terkubur. Terjadi lagi di Madinah lagi, perang Uhud namanya, ya. Di situ umat Islam banyak terkorban, ya. Kita akhirnya pasukan tentara Quraisy pulang lagi ke Mekah lagi, ya, kurang puas lagi karena Muhammad bertambah kuat di Madinah, ya. Akhirnya ngirim lagi terus rusun-rusunnya, ya, sampai terjadilah Nabi pada tahun 6 Hijrah, ya. Berarti 6 tahun Nabi berada di Madinah. Kemudian Nabi memimpin satu rombongan menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh. Ada yang pernah pergi umroh? Ada 1, 2, 3, ada 200 orang. Alhamdulillah, ya. Di samping ingin ibadah umroh, Nabi dan teman-temannya juga sangat kangen dengan kampung halamannya, ya, dengan kebunnya. Ya, kalau kita mungkin dengan ayamnya, bebeknya, kambingnya, terus ya Bu ya. Kangen gak Bu dengan kampung Bu? Yang dikangeni apa Bu? Nah iya, ya teman lama kalau belum punya suami ya, yang sudah bersuami ya suami. Yang punya pacar ya dikejar apa dulu? Oh, temuin pacar dulu ya Bu ya. Iya, jadi kangen, ya. Sampai di Makkah, perbatasan Makkah, tiba-tiba dijegal oleh para tentara Quraisy, ya. Akhirnya Nabi tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh melakukan ibadah umroh. Kecewa banget Nabi itu, tapi Nabi sabar, ya. Ketika itu Nabi mengadakan perjanjian dengan kepala suku Quraisy, ya, yang disebut sebagai perjanjian Hudaybah. Hudaybah Treaty, ada Treaty of Hudaybah, ya. Apa isinya? Isinya adalah yang pertama, dibolehkan umroh pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun itu nggak boleh masuk, harus pulang Nabi dan teman-teman, ya. Dibolehkan tahun depan umroh, tapi hanya tinggal di Mekah cuma 3 hari. Dikasih visa berapa Bu? 3 hari. Oh bayangin Bu ya. Tapi Nabi dan teman-temannya sabar, itu sudah apa-apa, ya. Yang penting kita sudah umroh dan ketemu dengan kerabat-kerabat yang kemudian ditinggal di kampung. Keduanya, gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, berapa tahun Bu? 10 tahun. Ya. Setelah itu tahun berikutnya terus ya bisa umroh, dan pada tahun ketika Nabi berumur hijrah, ya, hijrah ke 13 tahun, ke 13 hijrah, Nabi pergi lagi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika menunaikan ibadah haji, turunlah surat An-Nasr. Surat apa Bu? Isinya apa? Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian tasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, turunlah surat yang terakhir, surat terakhir turun, ya, bukan ayat terakhir. Kalau ayat terakhir bunyinya
al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau surat terakhir yang turun kepada Nabi, ya, ketika Nabi umurnya sudah 63 tahun, ya. Kalau sudah 63 tahun, Nabi meninggalnya berapa? 63. Berarti sudah dekat banget dengan kewafatan Rasul. Sebagian ahli tafsir mengatakan setelah turun ayat ini 60 hari berikutnya, lalu Nabi Muhammad SAW kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa turun surah An-Nasr ini? Karena perjuangan Rasulullah selama berapa tahun di Mekah tadi itu? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Total jenderalnya berapa? 23 tahun Nabi berjuang menegakkan kalimatullah tanpa digaji, tanpa ada upah, hanya mengharap apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beliau mendapatkan kemenangan pada tahun yang terakhir, ya, yaitu pada tahun ke-13 Hijrah, ya. Turun ayat ini Nasrullahi wal fath. Maksudnya adalah misi Rasulullah baik di Makkah maupun di Madinah telah komplit sempurna, ya, dan Madinah dalam keadaan aman dan damai di bawah panji kepemimpinan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada datangnya ada dua. Yang datang itu ada dua. Nasrullah dengan al-fathu, ya, pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Jadi baru ada dua di situ. Setelah mendapatkan dua tadi, Allah lalu menyambung dengan ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din. Artinya apa, Bu? Dan wa ra'aita, dan engkau melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, masuk ke dalam apa? Dinillahi, Tuhan yang besar-besar, dibantu, dikelilingi oleh 360 anak-anak Tuhan, patung kecil-kecil, semuanya bersih semua, Bu, ya. Dan musuh-musuh beliau, dedengkot dulu yang ingin membunuh Rasulullah, termasuk Khalid bin Al-Walid. Pernah dengar namanya, Bu? Yang dijuluki sebagai Saifullah, yang ingin membunuh Nabi di Madinah dalam peperangan Uhud, ya. Ada lagi namanya Abu Sufyan, musuh dedengkot. Semuanya musuh-musuh Nabi, ya. Yadkhuluna fi dinillahi, mereka semuanya tertarik dengan ajaran Rasulullah, sehingga mereka dengan sukarela mendeklarasikan diri dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Jadi bekas musuh-musuhnya masuk Islam semua, Bu. Termasuk Ikrimah Al-Wahsy. Tahu Ikrimah? Anaknya Abu Jahal, ya. Ya. Ibnu Aswad yang membunuh Zainab, ya, anaknya Rasulullah. Semuanya lawan-lawan Rasulullah mendeklarasikan dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ketika para ketua kabilah kaum dan para jenderal masuk Islam, kira-kira anak buahnya ngikut nopo mboten? Wah, ini hebatnya Nabi, hebat. Makanya pada zaman itu atau zaman sekarang pun demikian. Kalau bosnya itu masuk Islam, mesti anak buahnya apa? Gampang apa nggak masuk Islam? Oh, gampang. Ya, misalnya satu kampung itu satu kepala desanya masuk Islam satu. Kira-kira untuk mengundang, memanggil, mengajak rakyatnya untuk masuk Islam gampang apa enggak?
Nah ini ya. Jadi pada tahun itu hampir 100% di Jazirah Arabia semuanya menjadi muslim, semuanya mu'allaf ya. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah ya. Ketika turun ayat ini Ibu, hampir semua sahabat Nabi malah justru mereka menangis. Kalau kita kan telah mendapatkan kemenangan dan pertolongan kan happy-happy ya, ya. Hura-hura, mungkin ada yang pergi ke bar-baran, pergi ke pub-puban, pergi ke klub-kluban. Tahu klub-kluban? Nah, kalau menang, kayak sekarang ini kan di Amerika siapa yang menang? Joe Biden. Presiden siapa? Joe Biden. Ya, kasihan Donald Trump kalah. Yang dapat Nasrullah siapa? Presiden siapa? Yang menang ini? Biden. Jangan Biden. Biden. Joe Biden. Joe Biden. Mudah-mudahan lebih baik dari Trump-Truman. Ya, menang. Nah, jadi jangan pergi kemana tadi? Pub-puban, bar-baran. Sama kita juga begini, ya. Kalau kita menang kasus misalnya ya, wow menang, dapat kompensasi $100.000. Wah, jangan teriak-teriak, hura-hura itu, sujud syukur. Nah, itu panduan Islam ya. Jadi setelah Nabi diperhatikan oleh para sahabatnya mendapatkan pertolongan dan turun ayat ini, mereka bukan malah senang bergembira, mereka sedih semua. Ini ada tanda, ada firasat bahwa kehidupan Nabi tidak lama lagi akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk paman beliau Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib. Nangis beliau ketika ditanya, wahai pamanku, ya, limadza tabki, why do you cry? Maksudnya apa? Kenapa kamu menangis wahai pamanda? Dia menjawab, saya sudah merasa wahai ponakanku bahwa Anda tidak lama lagi akan kembali ke pangkuan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat yang lain sudah merasakan semua, ya. Dengan dekatnya apa? Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dikasihi ketika itu, ya, menjadi panutan, menjadi uswah hasanah, ya. Uswah dunia akhirat ya, menjadi contoh gerakan dunia akhirat, tiba-tiba akan tiada. Kira-kira sedih apa? Jangankan Nabi Muhammad ya Bu, kita kalau punya teman ya, teman yang baik ya, yang menjadi apa namanya pendukung kita ya, meninggal, sedihnya luar biasa ya. Nah, maka para sahabat juga demikian. Dan setelah turunnya ayat ini, Aisyah pun merasakan, ya. Biasanya Nabi itu ketika ruku dan sujud seperti kita baca apa? Jenengan kalau ruku itu bacanya apa? Subhana. Nabi ini apa Allah? Kalau ruku? Kalau sujud? Kalau ruku? Ulangi lagi. Kalau ruku? Kalau sujud? Subhana rabbiyal a'la. Sujud ya, yang artinya apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. Kepala kita tinggi apa di bawah? Ketika kita menyebut, ketika kepala kita